Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika alladzi ibta'athtahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Faballagha risalatak wa 'adda amanatak wa nasaha 'ibadak. وتركنا جميعا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an berulang kali Allah Subhanahu wa taala menghimbau, memanggil, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan yang amat hangat dan mesra. Dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang khusus Allah tujukan kepada orang yang beriman. Di sana Allah mengarahkan mereka, mengingatkan mereka untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak keimanan mereka. Tapi sayang, sungguh sayang, kebanyakan kita tidak sempat untuk merenungkan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apabila kita fokus memperhatikan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengantarkan kita menuju kesuksesan, kejayaan, kemuliaan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dan Allah akan menjauhkan kita dari berbagai macam lubang-lubang, jurang-jurang yang akan menjerumuskan kita semuanya. Kita disibukkan dengan perdebatan, pertentangan yang tidak berguna. Apabila kita fokus memperhatikan ayat-ayat Allah, merenungkannya, Allah akan terangi jiwa kita, tunjukkan jalan kita, sembuhkan penyakit-penyakit yang terdapat dalam dada kita, dan satukan kita menjadi ummatan wahidah. Sebagai contoh para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengambil pelajaran dari suratul Hujurat. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian melangkah mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, yang ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya, Allah berikan kita akal,
Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitabnya, utus rasulnya, bukan dalam rangka bermain-main. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, kehidupan kita di dunia ini akan menentukan nasib kita di hari akhir nanti. Apabila kita lulus sukses dengan mengikuti bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keselamatan dan kebahagiaan yang kita akan raih. Tapi begitu kita berpaling dari Allah, keluar dari jalannya, maka yang akan terjadi wal'iyadzubillah, kita akan dikumpulkan bersama syaitan dalam jurang penderitaan tiada akhir. Maka jalan satu-satunya bagi kita semua untuk meraih keselamatan ini, selalu hadirin sekalian, kita mendahului Allah dan Rasulnya. Sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak, dalam seluruh aspek kehidupan kita, seharusnya kita bertanya apakah Allah ridha dengan perbuatan kita, ataukah sebaliknya. Apabila kita melangkah dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah, Allah janjikan bagi kita keselamatan di dunia, kemuliaan, kejayaan, dan keselamatan di hari akhir nanti. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian melangkah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa-apa yang kalian ucapkan, yang kalian perbuat. Apabila setiap orang dari kita, apapun jabatannya, profesinya, hingga sebagai seorang pemimpin yang dipilih dan dipercayakan oleh rakyat, betul-betul tidak melangkah, tidak bertindak, tidak berbuat, melainkan sesuai dengan keridhaan Allah, niscaya hadirin sekalian, janji yang Allah janjikan Allah akan penuhi bagi kita. Tapi sayang, kita hidup di dunia ini seolah-olah tidak ada Allah, seolah-olah tidak ada Rasulnya, seolah-olah tidak ada kitabnya, seolah-olah kita bukan merupakan khalifahnya di atas muka bumi ini. Maka apa yang akan kita terima di hari akhir sesuai dengan apa yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini. Lalu selanjutnya hadirin sekalian, bagaimana Allah mengajarkan kita beradab di hadapan Nabi-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Orang beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku pada masa hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini merupakan adab di hadapan Nabi, baik bagi para sahabat Nabi maupun bagi kita semua, agar kita hari sekalian tidak mengangkat suara kita tinggi atau lebih tinggi dari suara Rasulnya. Seharusnya kita mendengar apa yang beliau sampaikan dari ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitab suci kita pada saat ini yang tidak meragukan. Begitu juga bimbingan dan tuntunan Rasulnya yang mengajak kita berpegang pada tali Allah, bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan pula kalian berbicara dengan suara keras, ya. Wala tajharu lahu bil qawli, sebagaimana kalian berbicara terhadap sesama kalian, beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau telah wafat kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hari ini sekalian tetap merasakan kehadiran beliau sebagai Rasul dengan risalah yang beliau bawa untuk kita semua. Seharusnya kita nata'adab amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga hidup kita tidak menjadi liar dan brutal. Tapi selalu hari ini sekalian kita mendengarkan Allah dan Rasulnya dalam seluruh tindak tanduk dan gerak-gerik kita. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bila kalian melakukan hal tersebut, mengangkat suara kalian lebih tinggi dari Rasul, kita jumpai pada saat ini bukan hanya masyarakat awam, bahkan banyak ulama-ulama yang tidak menghiraukan Rasul pada apa yang mereka sampaikan. Sedangkan Rasul menyampaikan risalah Allah dengan penuh amanat, menyampaikan pesan-pesan Allah, tidak menambahkan sesuatu, tidak mengurangi sesuatu. Tapi kita jumpai bagaimana orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata mereka berkhianat terhadap amanat Allah. Mereka hadirin sekalian bukan lagi menyampaikan ayat-ayat Allah dengan benar,
tapi mereka menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, menyelewengkan penafsirannya karena mengharapkan keridhaan manusia atau kesenangan hadirin sekalian orang-orang tertentu. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat terhadap Allah, mengkhianati Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Padahal kalian tahu semua ini merupakan perbuatan yang amat dimurkai Allah. Kalau seorang laki-laki dikhianati oleh istrinya, seorang dikhianati oleh temannya merupakan perbuatan yang menyakitkan. Lalu bagaimana pengkhianatan manusia terhadap Allah yang menciptakan dirinya, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, yang memberikan rezekinya, mengajarkan dia ilmu, mengutus Rasulnya, menyempurnakan penciptaannya. Ternyata dia bukan sujud kepada Allah Tuhannya, bukan menyambut dan mendengarkan seruan dan peringatannya, tapi yang didengar sesama makhluk seperti dirinya. Ini merupakan pengkhianatan yang besar, apalagi datang dari seorang alim, seorang ulama yang menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya dengan mengharapkan keridhaan manusia. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Akibat dari perbuatan kalian yang tidak beradab, bersikap santun di hadapan Rasulnya, amal-amal kalian akan berguguran satu persatu tanpa kalian sadari. Oleh karena itu saya teringat kepada apa yang terjadi pada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu bersama beberapa orang yang datang menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengangkat suaranya hadirin sekalian di dalam masjid tersebut. Imam Malik mengatakan Rasulullah dalam keadaan hidup, dalam keadaan wafat, kembali ke sisi Allah, kehormatannya sama hadirin sekalian pada masa beliau telah kembali. Sebagaimana hidupnya, kehormatannya patut kita jaga dan kehormatannya. Allah memuji satu kaum yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasul, dan Allah menuliskan keimanan dalam hati mereka, dan Allah mengecam mereka-mereka yang mengangkat suara mereka di hadapan Rasulullah SAW. Adab ini amat diperlukan untuk betul-betul membuat kita hormat kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menghormati apa yang beliau sampaikan dari amanat Allah. Jangan kita perlakukan Rasul sebagaimana kita memperlakukan sesama kita. Di dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun Nabi Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya ya Muhammad. Tidak pernah sekalipun juga. Tapi ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Ini merupakan adab yang Allah ajarkan kepada kita semua agar kita mendudukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan yang mulia, layak sebagai seorang rasul yang membawa risalah yang mesti kita hormati dan kita hargai. Satu hari hadirin sekalian, seorang profesor ceramah di hadapan mahasiswanya. Dia seorang profesor dalam bidang umum dan juga dalam bidang agama. Setiap kali menyebut nama Nabi kita dengan sebutan yang tidak santun. Dia mengatakan Muhammad berkata, Muhammad berkata. Wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Satu hari ketika diundang dalam satu acara, MC mengatakan yang akan menyampaikan ceramah di tempat kita Profesor Doktor Fulan. Langsung dia stop, maaf, Profesor Doktor Sarjana Hukum. Disebutkan satu persatu hadirin sekalian. Dan dia marah ketika namanya kurang disebutkan. Tapi di saat menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi merupakan orang bawahannya. Tidak pernah sekalipun Allah memanggil nabinya ya Muhammad, tapi ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Apabila adab ini kita betul-betul terapkan dalam perilaku kita, kita akan dapat menghormati apa yang beliau bawa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu berselawat kepada nabinya. Berselawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan anugerahkan bagi kita 10 selawat dari Allah dan malaikatnya. Selawat dari Allah dan malaikatnya akan menerangi hati kita semuanya. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Selawat dari Allah dan malaikatnya akan mengeluarkan kita dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang.
Dalam satu hari sekalian kisah nyata. Seorang Muslim dari warga Saudi Arabia berbaring di rumah sakit sehabis menjalani operasi bypass. Diriwayatkan oleh Al-Maghamisi, salah satu imam masjid Quba hadirin sekalian di Saudi Arabia. Setelah menjalani operasi bypass pada masa pemulihan, ketika dokter memeriksakan dirinya ditemukan hadirin sekalian, pembuluh darahnya dalam keadaan menggumpal. Darah pada pembuluh darah jantungnya dalam keadaan menggumpal. Akhirnya dokter rapat lalu menyampaikan kepadanya kabar yang tidak menyenangkan. Dia mengatakan kita harus menjalani kembali operasi karena terjadi penggumpalan pada pembuluh darah Anda. Orang tersebut baru selesai dari operasi berjam-jam, harus menjalani operasi kembali. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya hadirin sekalian. Dalam keadaan sedih berduka, datang seorang perawat mumarridah, kebetulan berasal dari Mesir. Ini true story, bukan sebuah hadirin sekalian rekayasa. Dari imam masjid Quba yang bernama Al-Maghamisi. Lalu hadirin sekalian, perawat ini mengatakan sholli ala nabi, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu bersedih. Sholli ala nabi tufraj. Allah kasih subhanallah dengan husnudzan orang ini berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selama ini lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihullah wa yadhkurullah walakinnahu yansa atau nasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yusalli alaihi. Dia bertasbih, dia berzikir, membaca Al-Qur'an tapi lupa kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia berselawat dengan penuh rasa husnudzan, subhanallah, hingga datang pemeriksaan berikutnya. Sewaktu menjalani pemeriksaan berikutnya, selesai pemeriksaan, para dokter mengatakan alhamdulillah, ternyata darah lancar berjalan pada pembuluh darahmu. Ini merupakan hal yang nyata di hadapan kita semua. Pada saat kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, seharusnya kita berselawat untuk beliau. Seharusnya kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad paling sedikit. Begitu juga apabila disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seharusnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sekian banyak ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, saya lanjutkan satu ayat berikutnya dalam suratul Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang membawa berita kepada kita, orang tersebut seorang yang fasik, seharusnya jangan kita langsung terima, tapi cek, klarifikasi terlebih dahulu. Seharusnya yang membawa berita harus membawa bukti yang bisa diterima. Bukan bertanya kepada orang yang difitnah, tapi bertanya kepada pembawa berita tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabayyanu, minta bayyinah atas apa yang diucapkan. Kalau dia tidak membawa bukti bayyinah yang tegas, maka dia seorang fasik hadirin sekalian. Karena seorang mukmin mustahil akan membawa berita yang tidak benar. Fatabayyanu. Ini penting sekali untuk kita amalkan di tengah-tengah kaum muslimin agar tidak mudah kita saling bercuriga, menerima berita yang tidak benar. Kalau hal ini dibiarkan, maka keutuhan masyarakat, ketentraman mereka, kepercayaan mereka akan hilang. Ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Dengan mudah kita mendengar berita dari saudara kita tanpa kita lihat dengan nyata, ataupun kita mendengarkan bukti-bukti yang nyata. Kalau hal ini terjadi hadirin sekalian, maka akan terjadi fitnah yang besar. Sekarang saudara kita
yang difitnah, besok hari kita yang akan terkena fitnah tersebut. Dan ingat, ketahuilah bahwasannya Rasulullah SAW di tengah-tengah kalian. Kalau Rasulullah harus mengikuti apa yang kalian inginkan, niscaya kalian akan binasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat kalian mencintai keimanan, ketakwaan pada Allah, membuat kalian membenci perbuatan-perbuatan yang fasik dan hina. Dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala membuat kalian mencintai keimanan, mencintai hal-hal yang mulia, membenci perbuatan-perbuatan yang fasik. Seharusnya kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayat ini berkaitan dengan seorang yang diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengumpulkan zakat. Begitu tiba, belum sampai di tempat tujuan, dia kembali lagi ke hadapan Rasul mengatakan, ya Rasulullah, mereka menolak untuk mengeluarkan zakat mereka. Karena apa? Karena orang ini punya kebencian dengan kaum tersebut. Sebahagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, perangi mereka. Rasul tidak mendengarkan mereka. Periksa terlebih dahulu. Dia kirimkan beberapa orang di luar tempat kediaman mereka untuk mendengarkan apakah terdengar suara adzan. Ternyata suara adzan dikumandangkan. Tidak ada persoalan apa-apa. Begitu para utusan datang masuk, mereka bertanya, kenapa kalian terlambat? Kami telah menanti kalian untuk mengumpulkan zakat yang kami keluarkan. Akhirnya turun ayat ini hadirin sekalian, mengingatkan kita semua, Rasul saja hadirin sekalian bisa mendapatkan berita palsu. Sedangkan yang menyampaikan berita tersebut orang yang dianggap sebagai sahabat Rasul. Coba bayangkan, apalagi saat ini hadirin sekalian, masa dengan gampang kita mendengarkan berita dari seseorang walaupun dia seorang ulama. Kalau dia membawa berita tanpa bukti, tanpa dasar, atau kita saksikan dengan mata kita, jangan kita terima. Demi keutuhan sesama kita satu dengan lainnya dan menumbuhkan kecintaan di antara sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi, alhamdulillah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ويقول الله تبارك وتعالى مناديا عباده بالتوبة والإنابة إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة نبيك محمد وأهل بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.